Tak pernah ku memberi mawar merah. Oh no. Siang indah. Kulihat perlahan kau mulai gerah. Sejarah keberadaan lapangan Karbosi Makassar, ada 7 gundukan tanah misterius. Lapangan Karbosi merupakan salah satu ikon Makassar. Lapangan ini menjadi ruang publik dan terdapat di pusat kota Makassar. Jaraknya hanya sekitar 500 meter dari benteng Rotterdam, yaitu di Jalan Ahmad Yani. Selain itu, memiliki wilayah seluas 11,29 hektare atau setara dengan 112.900 meter persegi. Awalnya, lapangan ini hanyalah merupakan hamparan yang dijadikan sebagai sawah kerajaan. Pada abad ke-10 Karbosi masuk wilayah kerajaan Goa yang meliputi Sungai Talo bagian utara hingga Barombong bagian selatan. Pada saat itu kerajaan Goa Talo sedang berada dalam kondisi yang kacau. Setiap orang ingin menunjukkan kekuatannya dengan menyingkirkan orang lain yang posisinya lebih lemah. Hingga pada suatu saat Goa diguyur hujan deras tak henti selama 7 hari 7 malam. Pada hari ke-8 hujan agak mereda menjadi gerimis. Konon di tengah gerimis inilah muncul 7 orang bergaun kuning keemasan dari langit. Mereka hanya terlihat sesaat. Kepergian ke-7 orang itu meninggalkan 7 gundukan tanah berbau harum di tengah hamparan sawah yang kini menjadi lapangan Karbosi. Menurut kepercayaan setempat, ke-7 orang tersebut adalah rahmat Tuhan yang dikirimkan untuk Goa. Mereka diyakini sebagai Taumanurung atau dewa dalam mitologi Bugis Makassar dan menyebutnya sebagai Karaeng Angerang Bosi. Tempat kemunculan mereka dinamakan Kanrobosi. Kanro berarti anugerah yang maha kuasa dan Bosi artinya hujan atau kelimpahan. Tempat ini sempat berubah nama menjadi Koningsplein saat VOC memerintah, hingga akhirnya berubah kembali menjadi Karbosi hingga sekarang. Kini jika Anda mengunjungi Karbosi, 7 kuburan tersebut masih bisa ditemui. Bahkan beberapa orang termasuk penjual dan pekerja lapangan yang mengelola lapangan ini sering melakukan ziarah. Hal itu dilakukan untuk menjaga keharmonisan antara penghuni lapangan dengan mereka yang menggantungkan rejeki di kawasan Karbosi. Lapangan Karbosi yang membentang seluas 11,29 hektare merupakan salah satu tempat yang sering diidentikan dengan kota Makassar. Lapangan yang juga menjadi titik 0 km kota Makassar yang menjadi sentra masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas. Karbosi dulunya disebut Parang Lampe, dalam bahasa Indonesia dapat diartikan lapangan panjang dan lebar. Pada masa pemerintahan Wali Kota Ilham Arif Sirajuddin di 2007, lapangan Karbosi direvitalisasi dan selesai sekitar setahun kemudian. Pada awalnya,
Renovasi lapangan Karbosi menuai banyak kecaman karena banyak anggapan bahwa lapangan Karbosi akan dijadikan kawasan bisnis dan tidak lagi difungsikan sebagai ruang publik. Tapi lama-kelamaan masyarakat Kota Makassar mulai menerima keberadaannya setelah melihat hasil yang luar biasa dari Tenyu Karbosi. Lapangan Karbosi dulunya juga berfungsi sebagai alun-alun pasamuan para raja se-Sulawesi Selatan sebagai tempat berkumpul untuk bermusyawarah dalam mengambil suatu kebijakan maupun keputusan, atau melakukan acara besar tertentu. Pada masa kolonial Belanda, areal ini bernama Koningsplein yang fungsinya sebagai ruang publik dan tempat latihan pasukan Belanda. Saat itu Karbosi diapit dua benteng basis militer Belanda. Kerajaan Tallo merupakan cikal bakal Makassar yang disinyalir merupakan kerajaan yang pertama kali di Tanah Angin Mamiri, karena kerajaan Tallo lah yang mengundang kerajaan-kerajaan lainnya untuk berkumpul di alun-alun seperti Somba RI Goa, Mangkau RI Bone, dan Payunga di Luwu. Semua kerajaan tersebut juga disinyalir ada hubungan pertalian darah dan persaudaraan dengan kerajaan Tallo pertama. Tetapi ada juga, menurut epos masyarakat Makassar, konon dalam kerajaan Tallo pernah lahir seorang gadis aristokrat dari keturunan Raja Tallo yang sangat cantik, pintar, bijak bertutur, serta santun dan ramah. Gadis tersebut bergelar Karaeng Bunga Rosina Tallo atau Raja Bunga Mawar Tallo. Karena kecerdasannya, Karaeng Bunga Rosina Tallo yang senantiasa memimpin musyawarah antar raja. Ia sigap dan tanggap terhadap permasalahan rakyat. Keputusannya selalu dilandasi kearifan sehingga ia dikenang sebagai tokoh panutan. Setelah mangkat, namanya terus dikenang. Lapangan Karbosi yang dulunya merupakan alun-alun kerajaan Tallo merupakan singkatan dari namanya, Karaeng Bunga Rosina sebagai aplikasi penghargaan terhadap jasa dan kebijaksanaannya. Pohon besar yang ada di dalam lapangan Karbosi, dulunya adalah pohon kecil yang ditanam sebagai tanda tempat dikuburkannya Karaeng Bunga Rosina Tallo. Penanda tersebut menguat sebagai bukti jika menilik penyebab hanya ada satu pohon besar di sana. Bagi warga Makassar, cerita berbau mistik dan alam gaib di lapangan Karbosi bukanlah hal yang baru. Tidak sedikit yang percaya bahwa berbagai kejadian aneh di luar nalar yang muncul di lapangan itu adalah ulah dari para penjaga yang berdiam di sana. Beberapa orang juga pernah melihat pada malam hari, ada kuda berjalan di dalam lapangan tempat penunggangnya sempat berputar-putar mengelilingi lapangan dan kemudian menghilang. Berdasarkan informasi, kuda itu penghuni lapangan Karbosi.